Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema salah pilih teman. Kita akan melihat di dalam 2 Tawari pasal 18. Saya baca ayat 1. 2 Tawari 18 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang berkata seperti ini. Temanmu menentukan masa depanmu. Yang artinya masa depan seseorang bisa saja ditentukan oleh temannya atau dengan siapa dia bergaul. Ketika seseorang berteman dengan orang-orang pemabuk misalnya, orang yang suka minum minuman keras, pemakai narkoba, banyak yang memakai narkoba, atau mungkin dia punya teman seorang perampok, maka ia pun kemungkinan besar akan menjadi seorang pemabuk, menjadi seorang pemakai narkoba, atau menjadi perampok. Kenapa? Karena dia bersahabat, dia berteman, dia bergaul, dia bersekutu dengan orang-orang yang demikian. Dan kita pasti sudah bisa memiliki bayangan bagaimana masa depan orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat seperti di dalam pasal ini, di dalam pasal 18 ini yang menjelaskan tentang Raja Yosafat yang salah memilih teman sekutu. Kita lihat dulu siapakah Raja Yosafat, sebab di pasal-pasal sebelumnya menjelaskan tentang Yosafat. Raja Yosafat adalah raja atas Yehuda atau yang sering disebut sebagai Kerajaan Selatan. Ia memulai pemerintahnya atas Yehuda dengan sangat baik. Jadi Yosafat memulai pemerintahan di Yehuda dengan sangat baik, yaitu mengikuti teladan Raja Daud bapa leluhurnya dengan hidup takut akan Allah. Raja Yosafat mencari Allah dan menaati setiap perintah-perintah Allah. Itu sebabnya Allah menyertai dia dan mengokohkan kerajaannya. Kita bisa lihat itu di 2 Tawari 17, kita undur satu pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kita lihat bahwa Yosafat, Raja Yehuda, setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel yang adalah kerajaan utara hidup dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik rakyatnya dan raja-rajanya. Tetapi di sini kita lihat Yosafat, dia seorang raja yang hidup takut akan Tuhan. Dia mengikuti cara hidup Daud, bapa leluhurnya. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kita lihat sayangnya setelah Raja Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat, dia mengambil keputusan yang salah, yaitu menjadi besan Ahab. Ya. Jadi anak mereka menikah, ya, mereka menjadi besan Raja Israel atau yang biasa disebut Kerajaan Utara. Ya. Padahal kalau kita lihat Ahab, ya, Raja Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Dia tidak takut akan Allah dan tidak mengindahkan kehendak Allah. Dengan demikian, Yosafat sudah salah pilih teman. Dan yang pasti pilihan ini akan merugikan dirinya sendiri. Dan kita lihat hal itu akhirnya terjadi.
saat mereka hendak berperang menghadapi musuh bersama. Raja Yosafat ingin bertanya kepada Nabi Tuhan. Ya, kalau kita melihat di ayat-ayat seterusnya dari pasal 18, Raja Yosafat ingin bertanya kepada Nabi Tuhan. Tetapi Raja Ahab lebih suka bertanya kepada nabi-nabi palsu. Karena dia memang tidak mau mengindahkan kehendak Allah. Dia tidak suka dengan kebenaran. Karena yang ia mau, yang terjadi adalah kehendaknya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku benci dia sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Jadi kita lihat perbedaan. Yosafat mau bertanya kepada nabi Tuhan yang benar-benar datang dari Tuhan. Tetapi Ahab dia lebih suka bertanya kepada nabi-nabi palsu yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, yang menguasai nabi-nabi itu adalah roh dusta. Karena Ahab ini adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Karena hal itu selalu tidak berkenan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini Raja Ahab. Tapi kita lihat akhirnya peperangan yang bukan atas kehendak Allah itu pun tetap terjadi. Dan Raja Yosafat ikut berperang bersama-sama dengan Raja Ahab. Dan saat itu Raja Ahab melakukan taktik penyamaran. Dan ia meminta Raja Yosafat tetap memakai pakaian kebesaran. Dengan tujuan agar Raja Yosafat yang menjadi sasaran musuh. Karena pada waktu itu musuh, raja mereka berkata yang diperangi itu kita cari dulu rajanya. Jadi semua tentara-tentara musuh fokus kepada raja. Yang harus dibunuh itu raja dulu. Ini taktik dan Ahab tahu apa yang akan terjadi sehingga dia menyamar. Dia suruh Yosafat tetap pakai baju kebesaran. Supaya apa? Supaya Yosafat jadi sasaran musuh. Yosafat yang nantinya akan celaka. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 28 sampai ayat 31. Saya baca di ayat 31 dikatakan, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi kita lihat hampir saja Raja Yosafat menjadi korban akibat salah memilih teman. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yosafat saat ia berseru. Tuhan menolongnya dan meluputkannya dari maut. Namun tidak dengan Raja Ahab, sekalipun ia berusaha melindungi diri dengan menyamar. Firman Tuhan katakan ia akhirnya mati dalam peperangan karena ia tidak mengindahkan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat kematian Ahab ini sangat aneh. Dan itu dijelaskan di ayat 32 sampai 34 di mana pada waktu itu ada tentara musuh yang hanya sembarang melepas anak panah. Dan anak panah itu mengenai Raja Ahab. Padahal Raja Ahab itu dilindungi dengan pakaian
eh, dengan jubah perang. Tetapi dikatakan anak panah itu masuk ya di bagian di sela-sela dari pakaian itu sehingga Ahab terluka dan dia tidak bisa lari dari medan peperangan sampai akhirnya firman Tuhan katakan di sana dia mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak salah dalam memilih teman. Pilih teman yang baik dan yang takut akan Tuhan, supaya kita tetap pada kehendak Allah. Kenapa? Karena hal ini juga menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dan tentu menjadi nasihat bagi semua orang percaya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan seperti ini. Janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Jadi bahkan Paulus ya menasihati supaya orang percaya tidak hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus. Karena itu akan berdampak. Berteman dan bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah hanya akan merugikan diri kita sendiri. Baik iman kita kepada Tuhan dan kerohanian kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati memilih teman. Pilihlah teman-teman yang dapat membangun dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita punya teman yang pada akhirnya mulai membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, jauhi. Jangan sampai kita terjebak dan kita jatuh di dalam dosa hanya karena kita salah berteman, hanya karena salah memilih teman. Perhatikan kerohanian kita, iman kita. Kalau kita mulai jauh dari Tuhan, karena kita mulai mengikuti keinginan teman-teman kita, yang mengajak kita di saat kita ada ibadah dan kita justru tidak beribadah. Ya. Karena kita diajak oleh teman kita ya, yang justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Jauhi. Karena yang pasti itu akan merugikan iman kita, kerohanian kita. Kita akan jatuh di dalam dosa. Dan hal itu ada sesuatu yang akan mendatangkan penghukuman di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat ayat penutup di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau untuk menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081374200888. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, yang akan terus mengajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang selalu datang dan menasihati kami untuk tetap ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang saat ini
sudah diterima di perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan, atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah mereka semakin menjadi orang-orang yang tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam setiap studi mereka, Engkau yang akan memberkati. Mereka boleh menikmati masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mungkin masih mencari perguruan tinggi. Tuhan akan tolong, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kami percaya juga Tuhan itu akan menjadi kesaksian di dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang merindukan keturunan. Kami percaya firman-Mu diberkati setiap kehidupan mereka Tuhan, diberkati kandungan mereka Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin sudah bertahun-tahun mereka bergumul, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang menjawab dan menyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur buat renungan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.